Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sakinah dengan NPM 2240101032. Nama saya Muhammad Riansa, NPM 2240101036. Maka nama saya Muhammad Habil Ariel Zain dengan NPM 2240101051. Perkenalkan, nama saya Awi Putra Jiwu dengan NPM 2240101034. Hai, perkenalkan saya Arya Febrianti Alicia Lamsah dengan NPM 2240101038. Selamat menyaksikan. Definisi biologi laut. Biologi laut adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari organisme laut dan interaksi terhadap lingkungan. Biologi laut mempelajari hubungan antara laut dengan distribusi dan adaptasi organisme. Ruang lingkup biologi laut. Ada beberapa cabang ilmu biologi. Yang pertama, bakteriologi mempelajari kehidupan bakteri, botani mempelajari kehidupan tumbuhan, entomologi mempelajari kehidupan serangga, ornitologi mempelajari kehidupan burung, mikologi mempelajari kehidupan jamur, paleontologi mempelajari makhluk hidup di masa lampau, virologi mempelajari virus dan dampaknya pada kehidupan. Zoologi mempelajari kehidupan hewan, sitologi mempelajari susunan dan fungsi bagian sel, morfologi mempelajari bentuk atau susunan luar makhluk hidup, anatomi mempelajari struktur dan bagian dalam tubuh makhluk, histologi mempelajari fungsi jaringan tubuh makhluk hidup, ekologi mempelajari ekosistem, evolusi mempelajari segala hal yang terkait evolusi, fisiologi mempelajari proses dan fungsi tubuh makhluk hidup, genetika mempelajari pola pewaris sifat makhluk hidup, taksonomi mempelajari aturan klasifikasi makhluk hidup. Urutan tingkat organisme kehidupan. Organisasi kehidupan adalah sistem hierarki atau tingkatan yang menggambarkan struktur kehidupan dari yang sederhana sampai kompleks. Terdiri dari sel, jaringan organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Organisasi kehidupan tingkat sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Tersusun dari komponen-komponen kimia seperti karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan organel. Contohnya seperti sel darah, sel saraf, sel tumbuhan, sel bakteri, dan sel amoeba. Next, ke organisasi kehidupan tingkat organ. Nah, jaringan-jaringan yang menjelaskan fungsi tertentu kita definisikan sebagai organ. Contohnya, organ lambung tersusun dari jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf untuk mencerna protein. Organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ yang menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, sistem pernapasan manusia terdiri dari hidung, sinus, faring, laring, trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Tentang organisasi kehidupan tingkat organisme. Organisme adalah makhluk hidup atau individu tunggal, dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah sel, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler adalah makhluk hidup yang mempunyai satu sel saja. Sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup yang tersusun dari berbagai macam sel, jaringan organ, dan sistem organ. Contohnya bakteri, amoeba merupakan organisme uniseluler. Sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan dikategorikan sebagai organisme multiseluler. Adapun manfaat mempelajari biologi. Sebagai orang Indonesia pasti kamu pernah makan tempe. Nah, proses pembuatan makanan ini merupakan pemanfaatan ilmu biologi di bidang teknologi pangan. Selain makanan, biologi juga memiliki peran yang tak kalah penting bagi aspek kehidupan lainnya. Di bawah ini contoh pemanfaatan biologi di bidang kedokteran, farmasi, teknologi pangan, peternakan, pertanian, lingkungan, dan industri. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain makanan, biologi juga memiliki peran yang tak kalah penting bagi aspek kehidupan lainnya. Di bawah ini contoh pemanfaatan biologi di bidang kedokteran, farmasi, teknologi pangan, peternakan, pertanian, lingkungan, dan industri.